Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahma Putri, NIM 18231014. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Inggris yang berjudul The Infinitive and the From ing. Nah, di sini saya akan membahas mengenai to infinitive and bare infinitive. Infinitive adalah kata kerja dasar yang biasanya disebut dengan verb one. Nah, saya akan membahas yang pertama mengenai infinitive with to atau to infinitive, yaitu kata dasar yang diikuti dengan to. Setiap kata kerja bisa menjadi to infinitive. For example, number one, to ask, yang artinya untuk meminta. Nah, di sini ada kata to sebelum kata ask. Dan yang kedua, to see. Nah, artinya untuk melihat. Dan di sini juga ada kata to sebelum kata see. Selanjutnya, number 3, to develop. Nah, di sini yang artinya untuk mengembangkan. Dan di sini juga ada kata to sebelum kata develop. Number 4, ada to tell, yang artinya untuk menceritakan. Nah, di sini juga ada kata to sebelum kata tell. Selanjutnya, number 5, ada to deliver. Nah, di sini artinya untuk mengantarkan. Nah, sebelum kata deliver juga ada kata to. Baik, selanjutnya ada the sentence must consist of. Setiap kalimat itu harus terdiri dari subjek ditambah predikat ditambah dengan objek. Nah, subjek di sini sama dengan kata benda. Predikat di sini sama dengan kata kerja dan objek di sini juga sama dengan sebagai kata benda. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas yang pertama, to infinitive sebagai subjek. For example, to love is a miracle, yang artinya mencintaimu adalah sebuah keajaiban. Nah, di sini kata to infinitive sebagai subjek terletak pada to love-nya. Dan selanjutnya, to understand you is very easy. Untuk memahamimu sangat mudah. Nah, di sini to infinitive sebagai subjek terletak pada kata to understand. Dan selanjutnya ada to infinitive sebagai keterangan kata benda. Nah, for example, I have a lot of things to do, yang artinya saya punya banyak hal yang harus dikerjakan. Di sini, to infinitive sebagai keterangan kata benda terletak pada to do-nya. Next, for example, number 2, he called many goods to sell. Dia mengumpulkan banyak barang untuk dijual. Nah, di sini, to infinitive sebagai keterangan kata bendanya terletak pada to sell. Baik, materi selanjutnya ada to infinitive sebagai keterangan WH word. For example, she know what to do. Dia mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, di sini to infinitive sebagai keterangan WH word-nya adalah terletak pada kata what to do. Next, for example number 2, I don't know where to start. Saya tidak tahu dari mana harus memulai. Nah, di sini to infinitive sebagai keterangan WH word-nya terletak pada where to start. Next, to infinitive sebagai objek. For example, she refuses to come to my party. Dia menolak untuk datang ke pesta saya. Nah, di sini to infinitive sebagai objek terletak pada refuse to come. Next, for example number 2, we are learning to drive. Di sini artinya kami sedang belajar menyetir. Nah, to infinitive sebagai keterangan objeknya terletak pada learning to drive. Baik, selanjutnya to infinitive untuk menyatakan tujuan. For example, I come to you to lend money. Nah, di sini artinya saya datang padamu untuk meminjam uang. Nah, to infinitive untuk menyatakan tujuan terletak pada to lend money. Next, for example, they went to Italy to study. Mereka pergi ke Italia untuk belajar. Nah, di sini to infinitive untuk menyatakan tujuannya terletak pada to study. Next, to infinitive dengan bentuk pasif. Nah, for example, the house needs to be renovated. Nah, rumah itu perlu direnovasi. Nah, to infinitive dengan bentuk pasif terletak pada to be renovated. Next, for example number 2, I have problem to be solved.
Saya punya masalah untuk diselesaikan. Nah, di sini to infinitive dengan bentuk pasif terletak pada to be solved. Materi selanjutnya, infinitive with how to atau bare infinitive. Bare infinitive adalah infinitive yang tidak diikuti oleh partikel to. Bare infinitive juga bisa berfungsi sebagai verb. Berikut ini beberapa kegunaan bare infinitive. Yang pertama, bare infinitive setelah modal. Semua kata kerja setelah modal shall, should, will, would, might, make, do, did, can, could, must, need, and dare harus dalam bentuk verb one. For example, we will spend holiday in Padang, yang artinya kami akan menghabiskan liburan di Padang. Nah, di sini bare infinitive setelah modalnya adalah will spend. Next, for example number 2, I can't swim when I was young. Saya bisa berenang ketika masih muda. Nah, di sini bare infinitive setelah modalnya terletak pada can't swim. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bare infinitive setelah kata kerja tertentu. Setelah kata kerja tertentu seperti feel, hear, observe, see, let, make, help, and watch. For example, I watch them play, yang artinya saya menonton mereka bermain. Nah, di sini bare infinitive setelah kata kerja tertentu terletak pada watch dan play. For example number 2, she helped me learn math. Nah, di sini yang artinya dia membantu saya belajar matematika. Di sini, bare infinitive setelah kata kerja tertentu terletak pada help me learn. Next, for example number 3, let me introduce myself to you. Di sini artinya izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, bare infinitive setelah kata kerja tertentunya terletak pada let me introduce. Next, bare infinitive setelah ungkapan preferensi. Setelah ungkapan preferensi seperti would rather, better, and have better. For example, I would rather wait. Nah, di sini saya lebih memilih menunggu. Dan di sini, bare infinitive setelah ungkapan preferensinya terletak pada would rather. Next, you had better consult the doctor. Kamu lebih baik konsultasi dengan dokter. Di sini, bare infinitive setelah ungkapan preferensi terletak pada had better. Next, I would rather speak English than Spanish. Di sini artinya saya lebih memilih berbicara bahasa Inggris daripada berbahasa Spanyol. Dan di sini, bare infinitive setelah ungkapan preferensi terletak pada would rather. Baiklah, materi selanjutnya ada ing from. Pengertian ing from adalah kata yang dibentuk dari bare infinitive dan suffix akhiran ing. Ing from digunakan sebagai present participle and gerund. Sebagai present participle, ing from berfungsi sebagai verb atau adjective. Sedangkan sebagai gerund, ing from berfungsi sebagai noun. For example, swimming, walking, studying, disturbing, and annoying. Selanjutnya, ing from sebagai present participle. Pada bagian awal disebutkan bahwa sebagai present participle, ing from dapat berfungsi sebagai verb atau adjective. Sebagai verb, ing from digunakan bersama auxiliary verb untuk membentuk simple continuous atau progressive dan perfect continuous tense. Selain itu, ing from juga digunakan pada passive continuous tense. Sedangkan sebagai adjective, ing from menerangkan noun. Ing from sebagai adjective digunakan pada noun phrase dan reduksi adjective clause. Berikut beberapa contohnya fungsi dan penggunaan ing from sebagai verb. Yang pertama, simple continuous tense. For example, the ship is sailing over the ocean, yang artinya kapal tersebut sedang berlayar menyeberangi lautan. Nah, di sini penggunaan ing terletak pada sailing. Next, perfect continuous tense. For example, I have been driving for a house. Saya telah atau sedang mengemudi selama 1 jam. Nah, di sini penggunaan ing-nya terletak pada driving. Next, passive voice pada continuous tense. Contohnya, your bedroom is being cleaned. Kamar tidurmu sedang dibersihkan. Nah, di sini penggunaan ing terletak pada being. Selanjutnya ada penggunaan di adjective. Yang pertama, noun phrase. For example, an interesting book, buku yang menarik. Nah, di sini kegunaan ing terletak pada interesting. Selanjutnya ada disturbing picture, gambar yang mengganggu. Nah, di sini kegunaan ing terletak pada kata disturbing. Selanjutnya, next, annoying man.
lelaki yang menjengkelkan. Nah, di sini kalimat yang menggunakan kata ing terletak pada annoying. Next, ada reduksi adjective clause. For example, the athlete crying the ball is Miroslav Klose. Nah, di sini atlet sedang membawa bola adalah Miroslav Klose. Nah, di sini kegunaan ing terletak pada kata crying. Baiklah, materi selanjutnya, kegunaan ing from sebagai gerund. Ing from berfungsi sebagaimana layaknya noun di dalam suatu kalimat, yaitu berperan sebagai subjek, direct object, subject complement, object of preposition, atau appositive. For example, fungsinya yang pertama sebagai subjek, for example-nya running may be hard from some people. Nah, di sini artinya berlari mungkin sulit untuk sebagian orang. Nah, di sini kegunaan ing-nya terletak pada kata running. Next, direct object. For example, I love swimming. Saya suka berenang. Nah, di sini kegunaan ing-nya terletak pada swimming. Next, subject complement. For example, my favorite activity is playing badminton with my pal. Di sini artinya hobi saya bermain badminton dengan teman-teman. Nah, di sini kegunaan ing terletak pada playing. Next, object of preposition. For example, he asked me about counting calorie. Nah, di sini dia bertanya padaku tentang menghitung kalori. Di sini kegunaan ing-nya terletak pada kata counting. Next, a positive. For example, her hobby collecting diamonds spend much money. Hobi dia mengoleksi berlian menghabiskan banyak uang. Nah, di sini kegunaan ing-nya terletak pada kata collecting.